Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Johannes Lupino dari Terpel 2C Pagi dengan NIM 4342501065. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan tentang eh, praktikum ATS saya ATS PPD. Jadi langsung saja, ini ada 3 soal tentang normalisasi segala macam, subsidiary sama ini trigger. Jadi yang pertama itu ada normalisasi. Jadi yang pertama ini adalah tabel UNF, 1 UNF dan 2 UNF, 3 UNF. Jadi di tabel WNF ini, setiap di isi tabelnya ini masih berantakan. Terdapat banyak ini data ganda dan banyak data duplikat juga, nggak rapi di tengah. Waktu di tabel 1NF kelihatan datanya sudah mulai rapi, namun masih terdapat data ganda alias data duplikat. Di sini kita udah mulai merapikannya lagi, kita pisah menjadi tabel perusahaan dan supplier dan tabel barang. Fungsinya apa? Biar tidak terjadi eh, data yang berulang. Dan ini normalisasi yang 3F, 3NF, di mana setiap data sudah memiliki masing-masing, karena fungsinya ini agar bisa tabel tabel data lebih efisien. Lalu yang kedua, kita masuk ke bagian tabel relasi. Nah, ini tabel relasinya. Jadi di perusahaan ini satu perusahaan bisa dapat mengelola beberapa banyak supplier, dan satu supplier itu bisa dikelola banyak oleh faktor. Lalu satu barang juga bisa dapat dikelola banyak oleh di banyak kelola oleh faktor. Penerapan SQL, kita langsung masuk saya ke SQL-nya. Kita buat tabel-tabel SQL dari ini, dari normalisasi tadi. Kirim, kita udah masuk ke tabel normalisasi, kita masuk ke SQL. Kita cepat aja karena saya buat ada kesalahan teknis tadi. SQL tabel supplier, copy, masukkan lagi. Saya buru-buru karena waktunya udah mau habis. Itu berhasil. Ini yang terakhir, tabel. Oke, selanjutnya kita boleh mengisi ininya, eh isi tabel yang sudah terdapat pada contoh di modul. Oke. Dari semua yang kita masukin ini sudah di-record oleh sudah masuk ke dalam tabelnya. Jadi fungsinya insert itu untuk memasukkan data-data ke dalam tabelnya itu. Dan fungsi create itu seperti create table, seperti create database ya. Kita itu untuk membuat tabelnya sama membuat database-nya juga. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, itu membuat DDL dan DML. Seperti yang saya bilang tadi, DDL itu salah satu fungsinya DDL itu untuk membuat sebuah database. Mulai dari perancangan kayak membuat tabelnya lah, apanya segala macam. Waktu di bagian DML kita itu ibarat membuat isi-isi dalam tabelnya. Seperti insert, salah satunya insert. Nah, kita buat contohnya saja langsung. Karena kalau nggak salah di tugas ini kita disuruh buat minimal 5 record untuk di ML ya. Oke, SQL. Baru di
Oh, salah. Nah, tadi kita sudah menambahkan supplier dengan nama Winda Basudara serta Lutfi Alimawan. Nih, lalu yang di bagian di barang, kita sudah menambahkan kompor portable, kulkas dingin, serta blender buah. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kita buat lagi apa namanya database baru. Oke, sudah ada. Langsung saja kita lihat apa saja isi-isinya. Buat database dengan nama DB, oke. Buat tabel, oke. Kita disuruh membuat tabel ini. Lalu kita memasukkan data-data ini, data nama-nama ini. Oke, pertama kita insert dulu, create table dulu. Kita masukkan ini tabelnya. Kita create table dulu, seperti yang kita buat awal-awal. Sudah berhasil, baru kita masuk lagi ke SQL. Kita insert atau kita masukkan isi tabel seperti modul, nama-nama beserta yang lainnya. Sudah berhasil, kita cek pegawai. Nah, ini ya, sudah berhasil. Lalu kita disuruh hapus. Kita suruh hapus record, lalu update dengan 101 seperti contoh di bawah. Kita suruh hapus copy ID 100. Ingat ya, ID 100. Oke, kita hapus, lalu kita update dengan ini. Dengan nama Naila serta dengan nama Raffi. Kita lihat lagi, Naila dan Raffi sudah kita tambahkan, lalu kita disuruh lakukan perintah semua ini. Oke, langsung saja saya jelasin. Yang pertama kita itu mungkin disuruh cek ininya, select untuk masuk ke tabel pegawai. Ini tabel pegawai kita udah mulai masuk, baru kita mulai mencari nama dan gaji dari pegawai. Nama dan gaji, oke, udah muncul. Baru tuh kita cari lagi nama, alamat dari pegawai dengan nama yang diawali dengan huruf F. Oke, ada Fikri dan Faris. Lalu kita mencari lagi dengan nama, alamat dari pegawai dengan nama diakhiri huruf N. Ada Ivan dan Zaki Udin. Lalu selanjutnya kita akan mencari dengan nama serta gaji dari pegawai dengan gaji lebih dari 15.000. Lebih dari 15.000. Nah, ada Faris, Sigit, Irfan, Zakiuddin lebih dari 16.000. Lalu kita cari lagi nama, alamat, dan gaji dari pegawai dengan gaji 13, di atas 13.000, plus alamatnya itu di Surabaya. Oke. Nah, ada Sigit dan Zakiuddin dengan gaji di atas 13.000 serta tinggal di Surabaya. Oke, kita selanjutnya ke
ini dengan kita disuruh cari nama, gaji dari pegawai dengan gaji di antara 15.000 serta 20.000. Oke, yang paling kecil 15.000, sedangkan yang paling besar 20.000, pas di antara 15.000 dan 20.000. Jadi berikutlah nama-namanya. Oke, sekarang terakhir kita cari kopi. Kita mencari maksimal gaji dan minimal gaji serta rata-rata keseluruhan gaji dari pegawai. Oke, kita sudah melakukan tugas dari sini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Bagian terakhir. Apa yang disuruh nomor 3? Buat database lagi. Kita disuruh buat database lagi. Baru karena saya sudah membuatnya dari awal sebelum membuat video ini. Langsung saja. Oke, sudah ada. Kita masuk ke database. Kalau nggak salah kita disuruh buat tabel barang ini. Kita pertama buat tabel barang dulu, baru tuh ini isi barangnya. Coba saya mau nengok apakah masih berlanjut. Ya, masih berlanjut. Oke. Tabel barang sudah dibuat nih, contohnya udah ada. Baru kita masukkan isi barang-barangnya. Dua-duanya udah masuk, apalagi disuruh. Oke, sekarang kita disuruh buat tabel detail pembelian. Seperti pada gambarnya, detail pembelian harus ada seperti ini, kolom field, type, null, key. Ini jenis-jenis voucher ininya, tipe-tipe data dalam tabelnya. Baru tuh oke, lanjut. Sorry tadi ada gangguan. Ya, sampai mana tadi kita disuruh buat apa? Buat data detail pembelian ya. Oh ya, kita habis buat create tabel pembelian. Kita udah buat dulu. Oh, kita udah buat tabel pembelian. Oke, sekarang kita buat skema trigger, buat trigger untuk mengubah jumlah barang. Jadi buat ada tabelnya. Jadi kita buat skema trigger biar bisa otomatis. Setelah kita membuat baru coba tekan sini, menambah data ke tabel data pembelian. Ini ke data pembelian. Nama data. Oke, sekarang kita disuruh apa nih? Lihat berapa jumlah barang kita sekarang. Oke, sekarang kita melihat eh, jumlah jumlah barang yang sudah kita masukin tadi. Barang. Nah, yang kita masukkan tadi adalah LST 001 lem setan 2000.
belum ke record ya. Sebentar ya. Apa tadi? LS 100.000 nggak ada. Coba kita ulang. SQL insert. Oke, berhasil kita tambahkan. Baru kita lagi cek here. Berubah. Oke, kita balik lagi. Rupanya saya salah lihat. Rupanya di sini, itu masuknya ke sini, ke bagian detail pembelian barang. Mungkin saya salah ini apa namanya? Salah taruh query-nya. Seharusnya bukan di barang tapi di detail pembelian barang. Oke, kita lanjut ke ini. Berapa jumlah barang? Oke, lakukan lagi untuk insert barang 10 kali. Oke, sekarang kita buka. Kita buka SQL, kita buka 10 kali. Insert kembali. Sudah berarti lakukan. Lalu kita cek ulang. Bukan. Mari. Hmm, barang tapi dia tuh sudah masuk 10 barang tadi di record. Oke, jadi cukup sekian hasil dari penjelasan singkat saya. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman. Saya buat videonya buru-buru juga karena udah mau dekat waktu deadline pengumpulan tugas. Terima kasih.